Assalamualaikum Sobat Lestari Alamku. Kita ketemu lagi hari ini dengan Bapak Dede. Beliau itu penggagas dari Adiwiyata juga ya Pak ya? Iya. Di Seman 2 dan juga pecinta alam mungkin. Nah untuk hari ini nih Pak Dede, kita akan melakukan apa dengan media apa atau apa aja nih sekarang yang akan dibahas gitu. Sahabat Lestari Alamku, kita sekarang akan melanjutkan pada video yang lalu tentang bagaimana stek sirih gading dengan menggunakan media air, dan ini sudah menunjukkan banyak akarnya. Di sini akarnya sudah banyak, dan pada kali ini kita akan melakukan kegiatan bagaimana sirih gading ini bisa ditanam di dalam pot dengan baik dan benar. Dalam maksud banyak keluhan dari pecinta-pecinta tanaman, kalau menanam di pot lama-lama tanah itu menjadi padat. Nah ya, pertama supaya tanah tidak mudah padat di pot, medianya kita sediakan seperti ini. Ini ada pupuk kandang, yaitu pupuk kotoran ayam, kemudian yang ini sekam segar, dan yang ini tanah subur, dan satu lagi yang ini yaitu pasir. Nah sebelum berlanjut Pak ya ke praktek kita, kenapa Bapak itu pilih apa tadi sirih gading? Sirih gitu? gading. Nah saya tertarik dengan sirih gading ini karena dunia sekarang kan makin kotor, betul. Makin banyak karsinogenik di udara, makin banyak polutan. Sedangkan untuk sirih gading ini kebetulan dia itu berfungsi untuk bisa, satu itu selain menambah keindahan, itu bisa menyerap racun yang ada di dalam udara gitu. Anti polutan ya itu. Jadi sangat bermanfaat untuk penyerap atau anti polutan gitu. Nah untuk sirih gading ini gampang nggak Pak nyarinya gitu? Apa di tempat penjualan bunga juga banyak gitu? Ya, harganya relatif ya, cukup murah gitu. Mau dicari di tukang bunga gitu, atau juga di kampung-kampung sebenarnya banyak gitu. Liar juga, liar. Iya, banyak juga yang liar juga jenis. Jadi sirih gading ini kelompok lah gitu ibaratnya. Jadi kelompok yang macam-macam corak, macam-macam warna seperti ini. Nah, ini disebut juga sirih Belanda gitu kan. Ini yang warna kekuningan. Ya. Dan ini cukup adaptif di dalam ruangan, itu di dalam ruangan dengan penyinaran yang tidak cukup terang gitu, atau tidak sinar matahari langsung gitu. Dan yang sirih gading yang selanjutnya ini sudah agak berbeda lagi. Nah ini, nah ini sudah banyak hijaunya gitu. Jadi tapi ini namanya sirih gading apa Pak? Kan kata Bapak banyak jenis nih, ya. Gitu kan. Yang ini sirih gading apa gitu? Ya. Apa mungkin banyak juga itunya? Ya banyak gitu, tapi namanya ya tetap aja itu sirih gading gitu. Gitu. Yang beda, yang membedakan itu corak warnanya, dan harganya juga memang tergantung pada corak gitu. Jadi sekarang musimnya tanaman berdaun itu yang parigata. Jadi parigata itu biasanya ada bercak atau belang warna putih gitu. Ada corak mungkin. Iya gitu. Jadi sirih gading yang dominan warna putih, apalagi warna mengkilat keperakannya itu yang biasanya lebih mahal dibandingkan dengan sirih gading yang seperti ini. Mungkin lebih indah juga gitu kelihatannya Pak ya. Ya, ada coraknya gitu. Ya, ada coraknya sehingga dipandang lebih menarik. Itu, dan karena memang itu lebih baru lah gitu adanya di tanah air ini. Ya, gitu. Kalau ini sudah relatif cukup banyak gitu. Nah, kembali lagi mungkin Pak ya. Ini kita akan dari media air Pak ya. Dari media air, dari media air ke media padat mungkin gitu ya. Jadi dari media air ini cukup yang sudah cukup dengan akarnya, dan insya Allah itu dijamin ini akan langsung tumbuh ini 100% ya, tumbuh. Sudah ada akar pokok, ada akar sekunder. Nanti tinggal bulu-bulu akarnya sudah tumbuh nantinya. Dan caranya seperti ini. Jadi kita ambil
ini dari tanah subur. Tanah subur ini kita ambil, kita campur. Humus mungkin Pak disebut tanah subur itu humus apa gitu Pak? Jadi tanah subur itu ya agak berbeda dengan humus gitu. Kalau humus itu lebih cenderung banyak daun-daunan, serasa daunnya. Kalau tanah subur itu yang sudah lebih padat di bawah humus. Kalau di setelah hutan itu. Kemudian dicampurkan ini satu dengan pupuk kandang. Perbandingan yang sudah aja, ya? Yang sudah difermentasikan dengan 1:1. Kemudian campur juga ini pasir ya. Ada pasir juga Pak ya? Ya, jadi pakai pasir itu untuk menambah kelengkapan mineral tanah, dan juga pasir ini kan porus gitu ya. Ini bisa dicampur-campur ini gitu. Dan jangan lupa untuk pupuk kandang itu harus yang sudah difermentasikan. Jadi jangan coba-coba ambil pupuk kandang dari yang baru dari kandang ya, itu yang akan nanti mengakibatkan busuk akar gitu. Jadi maksudnya difermentasikan itu didiamkan dulu apa gimana Pak? Ya, difermentasikan itu kalau orang kampung bisa disebut itu diperam gitu. Orang Sunda itu dipeyem gitu kan. Itu kan diuraikan oleh bakteri dulu. Sehingga nanti amoniaknya yang juga menimbulkan panas itu tidak akan meracuni, tidak akan membakar pada akar-akar, bulu-bulu akar yang ada gitu. Ilmu pemirsa ya, ini ilmu nih. Ya, silakan Pak. Nah, sekarang caranya yaitu ini yang ini rahasia sebenarnya. Ini rahasia tukang bunga gitu. Kenapa tukang bunga itu bisa menanam itu di polybag dengan jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau penduduk biasa menanam di polybag padat langsung, kemudian tidak tumbuh dengan baik sempurna, bahkan nanti bisa mati. Nah, rahasianya pemirsa ini, jadi ini kita ambil sekam segar ke sini sampai penuh. Sekam segar ini tanpa campuran Pak ya? Ya, ini tanpa campuran. Ini sekam segar itu hanya sekam segarnya ini memang udah terfermentasikan juga ini gitu. Jadi sebenarnya yang sekam segar biasa juga nggak jadi masalah. Kemudian kita ambil itu bisa dengan apa saja, itu bekas botol atau apa yang maksudnya ini untuk membuat lubang gitu. Nah, ini caranya seperti ini sehingga terbentuk lubang ini. Nah, gitu kan? Nah, kalau terbentuk seperti lubang seperti ini, sehingga nantinya kalau sudah jadi juga akan sama seperti ini gitu kan. Nah, ini sekam. Ini cara untuk menanam di pot atau di polybag juga sama. Polybag. Nah, juga, setelah itu kita masukkan misalnya tanaman yang akan kita tanam ke sini, kemudian ke sini gitu kan. Nah, sini. Nah, kemudian tanah yang sudah dicampur sini. Baru langsung ya, itu ya. Baru ke sini gitu. Jadi ya gitu pemirsa. Coba kenapa harus cara seperti ini? Harus misalnya kok dikelilingi seolah dibungkus dengan sekam segar. Kenapa Pak ini? Nah, rahasianya jadi karena sekam segar ini kan porus gitu, tidak padat. Dan juga menjadi kalau nanti makin lama makin lapuk itu akan menjadi, kalau di hutan menjadi humus gitu. Jadi kenapa hutan itu menjadi sangat banyak herba-herba tumbuh itu, semak-semak tumbuh di atas permukaan tanah itu karena selain subur di bawah, di atas itu ada humus gitu. Nah, kalau sudah ini sudah jadi gitu. Kita bisa bikin satu lagi yaitu yang ini. Nah, ini yang sudah yang barusan bikin. Jadi tinggal ambil botol pemirsa, dengan botol bekas dengan apa gitu, dibuat lubang seperti ini, isinya bikin lubang. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini. Ini yang sudah ada akarnya ini diusahakan kalau tidak ingin gagal, jadi yang sudah ada akarnya, jangan setek langsung gitu, setek langsung tanam. Nah, ini kemudian tanam seperti ini. Mudah kan? Udah dijamin 100%. Ya, insya Allah 100% ini nggak akan gagal itu.
nggak akan gagal. Nah gitu, untuk ya. misalkan disiramnya, kalau ini rutin juga Pak, misalkan disiram tiap hari juga tetap harus rutin. Ya, gitu. tiap hari tetap harus disiram gitu. Hanya nanti kan ya kalau kita sibuk kan bisa cara irigasi tetes, bisa pakai teknik sumbu misalnya. Oh, ya iya. nanti kita praktekkan lagi Cuma cara bisa itu. di itu ya Pak ya. Ya, mari kita gantung mangga, di greenhouse ya. Ini sudah banyak juga Pak ya. Ya, alhamdulillah ini contohnya ini gading yang, nah ini yang sudah cukup, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan ini gitu, dan kita tinggal gantungkan di sini. Nah, langsung, nah ini udah jadi, dijamin aman, langsung tumbuh. Kemudian yang kedua kita tanam. Ini untuk media yang setek air itu untuk tanaman khusus mungkin Pak ya? Tidak semua bisa, apa semua bisa Pak? Ya tidak semua bisa, tapi kebanyakan tanaman bisa itu dengan setek air gitu, atau dengan cara lain cangkok air gitu. Nanti kita akan praktekkan beberapa tanaman yang bisa dicangkok dengan air misalnya. Salah satunya juga, gitu ya, salah satunya misalnya tomat, nanti kita bisa praktek cangkok air misalnya. Banyak bagus-bagus tanamannya Pak Dede. Ini benar-benar anti polutan ya Pak ya. Iya, ini yang ini paling bisa, penting itu ya. Iya, jadi udara yang makin kotor gitu, jadi bisa penahan debu, jadi bisa berfungsi untuk tirai juga. Tirai kalau ini bisa diluruskan, ini kan bisa Iya, bisa jadi tirai gitu kan. Tergantung kita bagaimana ini penempatannya kan, Pak ya. ya ini panjang gitu ya. Ini ada yang lain gitu. Nah ini contohnya ini yang cukup bagus nih. Oh iya. Ini ya, ini bisa berfungsi kalau udah panjang dijejerkan ya seperti tirai ini gitu. Nah, bisa di sini. Oh iya. Ini cukup. Anti sinar matahari juga Pak ya. Iya, bisa menyaring sinar matahari ya. Ya, mungkin pemirsa untuk saat ini itu dulu mungkin ya Pak ya, Ya. untuk episode hari ini. Salam lestari alamku, tetap jaga alam. Siapa Dede? Ya. Assalamualaikum.